Di saat dunia berubah cepat, Indonesia memasuki tahun 2025 dengan berbagai PR dan tantangan besar. Rasio utang yang terus bertambah, ekonomi yang melambat, sampai investasi asing yang akhirnya batal masuk. Ada apa dengan semua itu? Dan apa dampaknya buat kita? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Kita mulai dari sini ya kawan inilah. Menurut Bank Dunia, Indonesia kini semakin agresif nih untuk menarik utang baru. Utang mulu. Di tahun 2025 ini aja, rasio utang terhadap produk domestik bruto udah tembus 40%. Aduh, gawat ya. Meskipun masih di bawah batas yang maksimal yaitu 60%, ya Indonesia tetap perlu waspada nih. Jangan sampai utang ini makin bengkak, terus amit-amit gak bisa dibayar. Bank Dunia juga udah ngingetin kalau utang ini harus digunakan untuk investasi yang produktif, bukan untuk menutupi kekurangan anggaran yang sifatnya konsumtif. Emang ada ya program pemerintah yang anggarannya gede banget? Ada. Oh, ada ya? Oke. Dan sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga turut memberikan peringatan. OJK ini menghimbau lembaga jasa keuangan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola resiko. Ada sinyal nih perlambatan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, perbankan harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit agar kualitas aset tetap terjaga dan sistem keuangan nasional tetap kuat. Lalu, kalau ngomongin soal investasi asing nih, belum lama ini kawan inilah kita dapat kabar penting. Jika investasi LG Energy Solution untuk proyek baterai kendaraan listrik di Indonesia gagal terwujud. Katanya sih, gegara negosiasi yang alot dan tarik ulur kepentingan yang gak kelar-kelar. Bener gak sih Pak Rosan? Sebagai gantinya nih, proyek ini diberikan kepada Huayou, perusahaan asal Tiongkok. Gak cuman itu aja kawan inilah. Produsen mobil listrik BYD juga mengalami hal yang sama. Sayang banget ya, rencana investasi di Indonesia ini terhambat oleh uluran tangan oknum ormas yang meminta kontribusi tanpa dasar. Lagi-lagi oknum. Kapan mau majunya kalau begini? Praktik premanisme seperti ini nggak hanya mengusir investor loh, tapi juga ngerusak citra Indonesia sebagai destinasi bisnis global. Yang lebih ironis lagi kawan inilah, ketika investasi asing ini pergi, kesempatan kerja juga ikutan hilang. Lihat tuh yang cari kerja di Batam kemarin, ratusan orang loh berdesak-desakan sampai jatuh ke parit. Miris kan? Ini artinya tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan ketatnya persaingan mencari pekerjaan menjadi beban tambahan bagi generasi muda kita. Harus kita akui ya, negara kita Indonesia tercinta ini adalah negara dengan potensi yang gak ada duanya. Namun tanpa adanya langkah nyata untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat kepastian hukum dan memberantas praktek pemerasan, potensi yang kita miliki ya akan kebuang gitu aja. Sayang banget kan? Nah, sekarang nih saatnya untuk membuktikan bahwa kita Indonesia bisa berdiri lebih tegak di tengah persaingan global. Setuju nggak kawan inilah? Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.